Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri dengan nomor NPM 0211222442 dari kelas 5K Manajemen dengan mata kuliah Bisnis Etik dan dosen pengampu Bapak Hari. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelanggaran etika bisnis pada PT Unilever. Beberapa tahun lalu, Unilever Indonesia meluncurkan iklan es krim Magnum yang menampilkan seorang perempuan muda berpakaian minim sedang menikmati es krim di tempat umum. Dunia bisnis yang kompetitif menuntut perusahaan untuk menjaga etika dan integritas dalam menjalankan operasinya. Namun terkadang, perusahaan besar seperti PT Unilever terjerumus dalam kasus pelanggaran etika bisnis yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif kasus pelanggaran etika bisnis yang melibatkan PT Unilever, menelaah penyebab, dampak, dan implikasi hukumnya. Kasus yang saya akan ambil adalah kasus iklan es krim Magnum. Beberapa tahun lalu sudah dijelaskan juga, tepatnya 2013, PT Unilever Indonesia merilis iklan es krim Magnum yang menampilkan seorang perempuan muda berpakaian minim serta menikmati es krim di tempat umum. Iklan tersebut menuai kecaman luas karena dianggap mengeksploitasi perempuan dan melanggar norma kesopanan. Berikut merupakan salah satu contoh cuplikan video iklan es krim Magnum. Nah, di dalam video tersebut melakukan pelanggaran etika dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah eksploitasi perempuan. Iklan tersebut menggambarkan perempuan sebagai objek sosial, memperkuat stereotip negatif dan merendahkan nilai perempuan. Yang kedua, pelanggaran norma kesopanan. Iklan tersebut menampilkan perempuan berpakaian minim di tempat umum atau ketat atau terlihat lekukan badan yang dianggap tidak pantas dan menyinggung sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Sebagai perusahaan multinasional, PT Unilever memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan menghindari konten yang dapat membahayakan masyarakat. Dari pelanggaran etika bisnis yang dilakukan, terdapat dampak dan implikasi hukum. Kasus es krim Magnum berdampak buruk pada reputasi PT Unilever. Di antaranya, yang pertama adalah penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini itu mengakibatkan boikot dan kritik publik, menyebabkan penurunan penjualan produk Magnum. Yang kedua, kerusakan reputasi. Iklan yang kontroversial merusak reputasi PT Unilever sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, tindakan hukum. Tindakan hukum ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau disebut juga dengan KPI menjatuhkan sanksi kepada PT Unilever karena melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kasus penarikan es krim Magnum menjadi pelajaran berharga bagi semua pelaku bisnis tentang pentingnya mengutamakan etika bisnis dalam setiap. Dengan mendapatkan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Unilever menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam dunia bisnis. Perusahaan harus terus-menerus meninjau praktik bisnis mereka dan memastikan bahwa mereka sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Pelanggaran etika bisnis dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan mengkikis kepercayaan publik. Oleh karena itu, semua perusahaan harus menjunjung tinggi etika bisnis dan berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan cara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi, pelajaran yang dapat dipetik dari semua kesimpulan tersebut adalah pentingnya beretika bisnis. Perusahaan harus memprioritaskan etika dan integritas dalam sebuah aspek operasinya. Yang kedua, pertimbangan budaya. Kita harus melihat perusahaan multinasional itu harus mempertimbangkan norma dan nilai budaya setempat saat membuka konten pemasaran. Jadi kita harus melihat dulu masyarakat sekitar kita apabila kita akan membuat konten tersebut. Lalu yang ketiga adalah dampak jangka panjang. Pelanggaran etika bisnis dapat berdampak jangka panjang pada reputasi dan keuntungan perusahaan. Jika kita tidak melakukan pemikiran jangka panjang atau bisa disebut dengan dampak jangka pendek, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Perusahaan
perlu memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan menghindari konten yang merugikan untuk masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.